uang korupsi, uang haram, tapi hajiin orang tuanya. Ini haram, gimana caranya? Allah nggak terima hajinya orang tua kita itu. Saudara kasih anak yatim tapi uang dari riba. Gimana caranya? Nggak diterima. Itu nggak mungkin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mengambil pendapatan haram, kemudian dia infakkan di jalan Allah, lalu dia didoakan oleh orang yang menerimanya, kecuali menjadi penyebab, ya, makin menambah penyebab dia masuk ke neraka. Tidak ada gunanya. Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Tinggalkan semua yang haram, Bapak Ibu sekalian, tidak ada manfaatnya. Dalam tablik akbar kemarin di buku itu saya jelaskan panjang lebar, ada 6 atau 7 poin akibat daripada memakan dan pendapatan yang haram. Jangan main-main soal itu. Bisa kita hidup, semut di lubangnya hidup kok Allah kasih makanan, apalagi manusia yang beriman kepada Allah. Tinggal angkat tangan ke langit, ya Allah lapar, Allah datangkan orang yang kasih makanan tuh. Butuh keyakinan saja. Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman, memudahkan kita untuk masuk dalam surga. Asal mau saja. Sholat, teman-teman, yang wajib 5 waktu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa menit antum sholat ini? Anggap orang yang lama sholatnya 10 menit misalnya. 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Misal, berarti 50 menit. Anggap 60 menit, berarti 1 jam. Allah kasih kita waktu berapa jam dalam sehari? 24 jam. Berarti sholat itu hanya 1 jam. Itu pun 10 menit sudah lama. Berarti antum masih punya 23 jam untuk aktivitas yang lain. Sulitnya apa sholat? Apa susahnya? Susahnya apa? Saya bingung orang tidak sholat. Mudah sekali, ringan. Antum seperti absen dengan Allah 1 hari 5 kali. Ingat kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Pernikahan, rujuk, dan perceraian. Jadi nggak boleh Bapak Ibu bilang begini, misal ada temannya punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, masih kecil nih. Lalu saya bilang sama teman saya, nanti kalau besar anakmu jadi nikah sama anak saya ya. Kalau dia bilang iya, ini terikat nih anak. Nanti kalau besar kita harus bilang, nah dulu pernah ayah atau ibu jodohin kamu mau nggak sama si fulan? Oh saya nggak mau, udah batal. Tapi harus dibilangin. Makanya Nabi bilang jangan main-main di pernikahan. Yang kedua jangan main-main di rujuk. Rujuk itu kalau sudah cerai, saya ceraikan kamu misalnya, baik sudah bercerai. 3 bulan pertama, 3 kali masa haid dari pengucapan kalimat cerai. Kalau itu cerainya masih 1 atau 2, namanya tolak raj'i. Cerai boleh kembali. Di masa 3 bulan itu, kalau mereka rujuk tanpa akad nikah pun sah. Di masa iddah ya. Jadi misal tiba-tiba baikan, tiba-tiba berhubungan biologis, maka ini sah. Tapi kalau lewat 3 bulan, 3 kali masa haid harus akad nikah baru. Semuanya baru. Mahar lagi, saksi lagi, dan seterusnya. Ya. Ini harus digarisbawahi ini. Jangan main-main di masalah rujuk. Kalau rujuk ya sudah rujuk. Nggak bisa dia bilang dia sudah baikan lalu kita sudah cerai kemarin. Nggak bisa. Dan jangan main-main di perceraian. Kata ulama begini, sampai saya masih ingat dosen saya dulu di tingkat 3 kuliah. Di Fakultas Dakwah di Madinah tahun 90, waktu itu tahun 97 pas dia ngajar, beliau ngajar waktu itu, dia bilang sama saya, Dr. Syarif, bilang sama kami di kelas, hati-hati dengan cerai saudaraku, ini antara halal atau haram kemaluan istrimu. Jangan main-main dengan kalimat ini. Berapa banyak orang yang ucapin pagi hari, malam dia mau gauli istrinya, ini hati-hati. Kata beliau, kalau ada seorang wanita dia tertengah-tengah tangga, suaminya bercanda, mengatakan, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Kalau istrinya tetap naik, jatuh cerainya. Saking tidak bolehnya main-main dengan ini. Kita ini selalu cerai, ini nggak boleh. Ini langkah syaitan. Hati-hati, ini masalah halal atau haram kemaluan.